Sobat Inti, kembali lagi di Inti Talk, di mana kita akan membahas topik-topik menarik terkait teknologi dan juga perkembangannya. Pada kesempatan ini, kita akan membahas mengenai potensi bisnis dan investasi industri internet di Indonesia. Dengan meningkatnya pengguna internet di Indonesia, peluang bisnis dan investasi industri internet semakin luas. Namun, ada beberapa tantangan yang harus dihadapi seperti infrastruktur, kebijakan, dan juga regulasi. Nah, untuk membahas terkait hal ini, kita sudah hadir bersama Bapak Muhammad Arif Angga, selaku Ketua Umum dari APJI atau Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia. Halo Bapak. Pagi Mbak Beni. Terima kasih Pak. Talk, ya. Iya. Terima kasih Pak sudah meluangkan waktunya untuk berbincang di Inti Talk. Sama-sama. Mungkin Bapak boleh nih sapa-sapa dulu sahabat Inti semuanya. Oh iya, selamat pagi sahabat Inti. Saya Muhammad Arif, Ketua Umum APJI. Terima kasih sudah mengundang kami. Semoga diskusi pagi hari ini dapat bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Pak Arif sebagai sosok yang memimpin APJI, pasti perjalanan karir Bapak panjang nih ya Pak ya di industri ini. Mungkin boleh Bapak ceritakan kepada sahabat Inti perjalanan karir Bapak hingga akhirnya sekarang menjabat gitu Pak sebagai Ketua Umum APJI atau Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet. Oh iya, boleh singkat aja kali ya. Habis waktunya kalau panjang. Jadi kira-kira kalau di industri internet saya udah sekitar 17 tahun. Kebetulan dari lulus kuliah dulu di Universitas Bina Nusantara tahun 2008. Langsung kerja di salah satu perusahaan ISP di Jakarta ya. Saya sempat kerja di satu perusahaan itu sekitar 7 tahun, dari 2008 sampai 2015 awal. Jadi nggak pindah-pindah, sama di ISP juga waktu itu. 2015 sempat pindah ke satu kantor, tapi nggak lama, 2016 saya mendirikan perusahaan yang sekarang, yang Sinergi Inti Andalan Prima, yang udah alhamdulillah udah melantai juga di Bursa Efek Indonesia. Kodenya INET, INET lah ya. Jadi 1,5 tahun lalu lah kita sempat udah melantai di IDX. Jadi saya udah diriin di tahun 2016. Di perjalanannya ada beberapa juga sih, kalau secara bisa ada beberapa yang saya bangun juga. Selain ISP, kita juga ada data center juga, IPDN, ada juga fiber optic factory juga di Tangerang sama teman-teman juga dari China. Dan ada beberapa lagi sih, termasuk mungkin tempat yang kita hari lagi duduk ya, buat ngumpul sama teman-teman lah ya, nongkrong gitu nongkrong ya, kopi bareng. Jadi nah kalau di organisasi 2000 sebenarnya sebelum jadi ketua APJI, saya pernah jadi ketua umum di APJATEL juga, Asosiasi Penyelenggara Jaringan Telekomunikasi Indonesia. Itu periode 2019 sampai 2021. Jadi lumayan, udah cukup lama di organisasi telekomunikasi juga. Selain di industri 17 tahun, di asosiasi mungkin berarti udah sekitar di APJATEL 3 tahun, di APJI 3 tahun periode pertama, plus yang sekarang masuk periode kedua. Kayak kurang lebih udah hampir 10 tahun. Ya, 7 tahun, 8 tahun lah kurang lebih ya di asosiasi juga. Jadi lumayan panjang juga ya. Insya Allah sih kita tetap konsisten di bidang telekomunikasi. Jadi dari awal sampai sekarang belum pernah berubah. Lini bisnis juga masih sangat berhubungan dengan industri telekomunikasi. Belum terlalu diversifikasi dari yang ada sekarang. Panjang sekali ya Pak ya perjalanan karir. Ya kita singkat aja. Nah, menurut pandangan Bapak nih Pak yang sudah lama berkecimpung di industri internet, sekarang bagaimana sih Pak kondisi internet di Indonesia dan bagaimana APJI bisa mengkolaborasikan diri dengan perkembangan teknologi yang berubah-ubah kebijakannya gitu Pak? Sebenarnya kalau internet sendiri saat ini ya dibilang booming, hype ya iya sih sebenarnya ya. Karena kita sama-sama tahu udah bagian dari kehidupan sehari-hari ya. Mungkin banyak juga sering dengar juga perkara itu. Jadi kemarin saya juga baru datang ke sebuah acara juga, menarik juga. Jadi sekarang ini ada 4. Kalau dulu kita mengenal waktu kecil sandang, pangan, papan ya. Sekarang sandang, pangan, papan, jaringan. Jadi kalau nggak ada jaringan, kita kayaknya udah kebutuhan dasar manusia ya. Ini juga menjadi hal yang jadi fokus juga di APJI sendiri. Bagaimana ke depan jaringan ini atau internet dalam hal ini mempunyai kualitas yang lebih baik lagi di Indonesia. Kita sama-sama tahu hasil survei internasional yang keluar setiap akhir tahun menempatkan Indonesia masih di peringkat 9 dari 10 negara ASEAN bahkan untuk kecepatan internet. Sedangkan perkembangan teknologi informasi ini sangat cepat dan membutuhkan kualitas dan bandwidth yang semakin besar ke depannya. Ya dulu kita mungkin hanya buka email, sekarang kita harus video streaming. Mungkin ke depan ada AI dan lain-lainnya yang akan membutuhkan kualitas jaringan yang lebih tinggi lagi ke depannya. Dan ini salah satu fokus kita juga bagaimana APJI, pemerintah, dan stakeholder lainnya ke depan udah lebih harus fokus bagaimana kita mementingkan kualitas jaringan yang ada. Memang ISP banyak di Indonesia ya, hampir 1.300 pengusaha jasa internet di Indonesia. Jumlah yang menurut saya cukup banyak sekali, tapi memang
sayangnya dari 1.300 itu belum terlalu merata penyebarannya di Indonesia. Mereka masih banyak terkonsentrasi pada kota-kota atau wilayah-wilayah yang memang konsentrasi penduduknya besar. Ya kita inginkan sebenarnya masyarakat Indonesia ini udah semuanya merata akses internet. Karena menurut saya internet itu human right ya ke depannya. Jadi setiap warga negara atau masyarakat saya rasa berhak mendapatkan akses internet yang baik lah. Jadi Abji juga terus beradaptasi dan juga berkontribusi dalam menyelaraskan regulasi di industri internet ini. Ya, pastinya. Kalau misalnya dari Abji sendiri, apakah terdapat program gitu Pak untuk meningkatkan daya saing serta kualitas di industri internet Indonesia sendiri Pak? Ya kalau Abji sendiri, kalau bilang daya saing, sebenarnya kita tidak bisa mengintervensi perusahaan anggota kita ya, tapi memang kita terus membuat program-program di mana memang meningkatkan kualitas dari ekosistem internet yang ada. Contoh lah ya, di Abji itu ada namanya IX, Indonesia Internet Exchange. Exchange ini tuh sangat dampaknya sangat signifikan untuk industri. Simpelnya begini aja deh, ini kayak sebuah hub pertemuan traffic seluruh internet yang ada di Indonesia. Semakin besarnya hub ini akan semakin baik karena kita akan menghemat traffic kita ke internasional. Intinya seperti itu. Nah, recently dalam 3 tahun terakhir traffic dari hub ini akan semakin besar sehingga para ISP ini banyak terkoneksi ke hub atau IX ini. Nah, efeknya adalah kualitas internet akan semakin bagus yang lain masyarakat karena hub-nya akan semakin dekat dengan user. Dan yang pasti para ISP ini juga terjadi penghematan untuk traffic ke internasional. Secara operational cost mereka juga menghemat. Di luar itu kita juga banyak ningkatin masalah cyber security. Karena terus terang aja itu jadi isu, semakin banyak pengguna internet, masalah cyber security menjadi isu yang nggak bisa kita elakkan juga ya. Jadi kita juga banyak kerjasama dengan institusi pemerintah, kita menggandeng juga ASPSI, kita training untuk mereka bisa beradaptasi atau mengimplementasikan minimal standar keamanan cyber yang semestinya. Sehingga para user atau masyarakat yang menggunakannya lebih safe lah ya ke depannya seperti itu. Mungkin masih beberapa hal lagi yang kita kembangkan. Yang terakhir mungkin masalah literasi digital. Kita juga fokus banget di literasi digital, kita banyak melakukan training bekerja sama dengan lembaga-lembaga NGO yang memang mereka specifically bergerak di literasi digital. Kita juga kerjasama dengan beberapa kampus juga. Kemarin juga salah satu kampus yang besar di Bandung juga kita kerjasama. Kita mau buat program akademi seperti itu. Kita pengen sebenarnya ke depan ini baik itu seluruh lapisan masyarakat, baik itu bukan hanya mahasiswa doang, tapi pelajar dan lain-lainnya bisa menggunakan internet dengan baik lagi ke depan. Jadi Abji tidak hanya menjadi wadah gitu ya Pak dari untuk para penyelenggara, tapi juga berperan aktif dalam meningkatkan daya saing industri internet gitu. Harusnya begitu sih. Tadi kita sudah membahas ya sahabat inti perjalanan karir Pak Arief, terus juga program-program dari Abji sampai juga kondisi internet di Indonesia. Untuk episode selanjutnya kita akan membahas mengenai tantangan dan persaingan industri internet di Indonesia. Jadi saksikan episode berikutnya.